Apa kabar sahabat Dirabila semua? Bersama gua Rizal, selamat datang di Dirabila. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah nyata yang belum lama terjadi. Kasus ini terjadi pada 3 Juli 2026 di sebuah perkebunan di desa Alasumur Kulon, Probolinggo, Jawa Timur dan melibatkan sejumlah pihak yang kehidupan berubah drastis setelah peristiwa tersebut terjadi. Sebelum kita membahas kronologi lengkapnya, jadi seperti biasa, siapin kopi kalian, kalau berani, matiin lampu sekalian, dan yuk kita masuk ke ceritanya. Korban dalam kasus ini adalah seorang wanita bernama Siti Munawaroh, yang baru berusia 26 tahun. Ia adalah warga yang tinggal di Dusun Raap, Desa Bantaran, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo. Di mata lingkungannya, keseharian Siti sangat berfokus pada keluarganya, terutama merawat sang suami yang sedang sakit parah. Diketahui bahwa suaminya mengalami kelumpuhan, sehingga Siti adalah sosok yang selalu membantu suaminya dalam melakukan segala aktivitas sehari-hari. Namun, di balik dedikasinya sebagai seorang istri dan ibu, ada sebuah sisi sepi yang akhirnya membawa Siti keluar dari zona amannya menuju sebuah akhir yang tak terbayangkan. Kisah tragis ini mulai terkuak pada Jumat pagi, tepatnya tanggal 3 Juli 2026. Sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu, seorang pekerja di kebun pohon sengon hendak mengalirkan air ke kebun. Satu-satunya sumber air di sana adalah sebuah sumur yang terletak di tengah rindangnya pepohonan hutan sengon. Ketika pekerja kebun itu menimba air, embernya tiba-tiba tersangkut sesuatu di dalam sumur. Ia pun mengambil sebatang kayu untuk mendorong objek misterius tersebut. Saat itulah, mimpi buruk dimulai. Dari dasar sumur, perlahan terlihat penampakan kaki dan wajah manusia. Menyadari itu adalah jasad seseorang. Pekerja tersebut segera melapor kepada pemilik kebun bernama Suryadi, yang kemudian langsung meneruskan informasi ini kepada pihak kepolisian setempat. Kondisi sumur yang sempit membuat evakuasi tidaklah mudah, memicu tanda tanya besar. Siapa yang berada di bawah sana? Polsek Keraksaan bersama tim Inafis Satreskrim Polres Probolinggo segera tiba di lokasi penemuan. Lubang sumur yang sangat sempit membuat polisi harus memanggil petugas pemadam kebakaran yang menggunakan peralatan khusus seperti tripod, full body harness, hingga alat bantu pernapasan. Seorang petugas damkar turun dan mengangkat jasad tersebut, yang sayangnya sudah dalam kondisi membusuk dan bengkak. Jasad itu ditemukan dalam kondisi tanpa busana, membuat polisi pada awalnya kesulitan mengidentifikasi jenis kelamin maupun penyebab kematiannya di lokasi. Polisi terpaksa memasukkan jasad ke dalam kantong jenazah untuk segera dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Keraksaan. Di rumah sakit, sidik jari korban tidak bisa diidentifikasi karena kondisinya telah rusak. Namun, ada satu petunjuk emas. Sebuah cincin yang masih melingkar di jari korban. Cincin inilah yang menjadi kunci pembuka tabir identitas, menghubungkan jasad tanpa nama tersebut dengan sebuah laporan kehilangan di desa seberang. Berbekal cincin tersebut, polisi mencocokkannya dengan laporan orang hilang atas nama Siti Munawaroh yang diterima Polsek Bantaran pada tanggal 1 Juni 2026. Keluarga korban dipanggil ke rumah sakit dan tangis mereka pecah saat membenarkan bahwa cincin tersebut benar milik Siti. Dengan terungkapnya identitas korban, polisi mulai melacak rekam jejak digitalnya, menelusuri sinyal handphone dan riwayat percakapan korban. Hasil pelacakan sinyal berhasil menemukan titik lokasi serta riwayat percakapan Siti dengan seorang pria secara intensif. Dari petunjuk komunikasi inilah, polisi akhirnya mengantongi 2 nama yang diduga kuat bertanggung jawab atas kematian tragis sang ibu muda.
polisi kini tahu siapa yang terakhir kali berinteraksi dengan korban, memicu perburuan terhadap bayangan-bayangan di balik layar ponsel tersebut. Penyelidikan yang dilakukan secara maraton dan estafet ini akhirnya membuahkan hasil manis bagi pihak berwajib. Melalui penelusuran digital dan intelijen, polisi berhasil melacak keberadaan orang yang sempat berkomunikasi intensif dengan korban. Tanpa perlawanan yang berarti, polisi menangkap 2 orang pelaku yang tak lain adalah Rofi, 26 tahun, dan Humaidi, 19 tahun. Saat diinterogasi, perlahan tapi pasti, keduanya akhirnya mengakui perbuatan keji mereka yang telah menghilangkan nyawa korban. Di balik wajah kedua pemuda ini, tersimpan rekam jejak kelam yang membuktikan bahwa ini bukanlah kejahatan pertama mereka. Kedua pelaku, Rofi dan Humaidi, diketahui berdomisili di Desa Alas Kandang, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo. Ternyata, catatan kepolisian menunjukkan bahwa mereka bukanlah wajah baru di dunia kriminal. Pada tahun 2025, kedua pemuda ini pernah mendekam selama 1 minggu di Polsek Besuk atas kasus pencurian. Meskipun kasus pertama mereka tidak berlanjut hingga ke pengadilan, data kejahatan mereka telah tercatat rapi di arsip kepolisian. Sangat kontras dengan korban yang merupakan sosok ibu penyayang. Kedua pelaku ini adalah pemuda bermasalah yang tindakannya kini telah berevolusi dari pencurian biasa menjadi kejahatan sadis demi menguasai harta. Namun, mengapa mereka menargetkan Siti? Semuanya berawal dari sebuah aplikasi pencarian jodoh. Berdasarkan fakta kepolisian, kasus ini tidak didasari oleh dendam lama, melainkan niat jahat yang muncul dari sebuah pertemuan instan. Di sela-sela rasa lelahnya merawat sang suami, Siti diketahui bermain sebuah aplikasi kencan bernama Omi. Di sanalah ia berkenalan dengan pelaku Rofi. Setelah merasa nyaman berkomunikasi, Rofi merayu korban untuk bertemu pada malam Jumat, 30 Mei 2026. Motif pertemuan itu diperkuat oleh iming-iming uang. Rofi menawarkan Rp500.000 kepada Siti untuk berpura-pura menjadi pacarnya dan dikenalkan kepada orang tua pelaku. Tawaran uang inilah yang membuat Siti, yang mungkin sedang membutuhkan biaya, bersedia keluar rumah dengan mengendarai motor Honda Beat milik adiknya. Janji palsu ini menjadi jebakan mematikan yang menggiring korban ke lokasi, di mana ia tidak akan pernah bisa kembali. Pada malam itu, setelah bertemu di Jalan Cokro Aminoto, pelaku mengajak korban dengan motor melewati jalur sepi di wilayah Alasumur Kulon. Siti sebenarnya sempat menolak, namun pelaku terus berdalih bahwa itu adalah jalan menuju rumah orang tuanya. Di tengah jalanan sepi, Rofi menghentikan motor dengan alasan ingin buang air kecil. Itu hanyalah kode. Dalam hitungan detik, Rofi dan Humaidi menyerang Siti dengan tujuan ingin merampas handphone miliknya. Siti menunjukkan perlawanan keras, ia berontak dan menolak menyerahkan ponselnya. Penolakan ini membuat kedua pelaku gelap mata. Mereka langsung mencengkeram leher korban dan menjeratnya menggunakan tali secara sadis, hingga Siti kehabisan napas dan meregang nyawa di tempat. Setelah korban tumbang tanpa nyawa, perbuatan para pelaku tidak berhenti sampai di situ. Senjata yang digunakan pelaku untuk menghabisi korban adalah sebuah tali yang digunakan untuk menjerat leher. Barang bukti lain yang berhasil mengidentifikasi korban adalah cincin yang masih terpasang di jarinya. Untuk menghilangkan jejak, pelaku juga membongkar motor Honda Beat milik korban, melepas bodinya, dan membuangnya di sekitar aliran sungai Desa Randu Merak. Sementara itu, jasad korban yang ditemukan dalam kondisi membusuk telah melalui proses identifikasi forensik di Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati. Namun, pengakuan pelaku di ruang interogasi mengungkap fakta yang jauh lebih mengerikan dari sekadar perampokan. Di hadapan polisi,
kedua pelaku membeberkan hal yang membuat bulu kuduk berdiri. Setelah membunuh dan menyembunyikan jasad korban di balik kebun pisang, mereka memeriksa ponsel hasil rampasan. Keduanya merasa kecewa karena ternyata harga ponsel tersebut tidak seberapa dan di luar ekspektasi mereka. Pelaku kemudian secara keji menodai korban yang sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Setelah puas, mereka pergi membawa motor korban. Namun pada malam yang semakin larut, mereka kembali ke lokasi, menyeret jasad korban dan membuangnya ke dalam sumur. Mereka juga membakar baju dan ponsel korban demi melenyapkan bukti. Tindakan keji tanpa rasa kemanusiaan ini meninggalkan luka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Sejak Siti pamit membeli ayam geprek pada 30 Mei 2026 dan tak kunjung pulang, keluarganya telah mencarinya kemana-mana. Panggilan telepon tidak pernah mendapat respons. Setelah menunggu 1 kali 24 jam, mereka melapor ke kepala desa dan pihak berwajib. Ketika akhirnya diundang ke rumah sakit dan diperlihatkan cincin korban, tangis histeris keluarga langsung pecah. Harapan mereka untuk menemukan Siti dalam keadaan selamat sirna seketika digantikan oleh kenyataan pahit bahwa ibu dari 2 anak balita tersebut telah tiada dengan cara yang sangat tragis. Motor korban yang sebelumnya ditemukan dalam kondisi tidak utuh di sungai akhirnya diserahkan kembali kepada keluarga pada tanggal 8 Juni 2026. Kini, keluarga hanya bisa bersandar pada keadilan dari pihak kepolisian. Atas tindakan biadab mereka, Rofi dan Humaidi kini harus menghadapi kenyataan hidup di balik jeruji besi. Pihak kepolisian menjerat kedua pemuda ini dengan pasal berlapis, yakni pembunuhan, tidak berencana dan pencurian dengan kekerasan. Atas perbuatannya tersebut, kedua pelaku terancam hukuman pidana maksimal hingga 20 tahun penjara. Polisi berhasil membongkar skenario licik pelaku yang mencoba mengecoh petugas dengan membuang kerangka motor dan membakar barang bukti, membuktikan bahwa sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Itulah kisah nyata yang kita bahas kali ini. Pelajaran moral dari kasus ini, terutama bagi yang sudah berkeluarga, jangan pernah membohongi pasangan dalam kondisi apapun, terlebih ketika mereka sedang sakit. Bertemu dengan orang asing dari dunia maya memiliki risiko yang sangat fatal. Jika bertemu dengan orang yang salah, akibatnya nyawa bisa melayang. Menurut kalian, dengan kejahatan merampas nyawa, melecehkan jasad, dan menghilangkan barang bukti dengan licik, apakah ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara sudah cukup adil bagi kedua pelaku? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.